Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembacaan artikel ini, jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya, dan oke, sudah mulai siap. Kita lanjut ke pertama. Yang mau saya sampaikan pertama di sini adalah tips menyisihkan uang untuk menabung dari gaji kecil, bisa investasi juga. Ini biasanya dari suara.com. Kemudian teman-teman perlu tahu, gaji kecil atau gaji pas-pasan menjadi pembenaran bagi sebagian karyawan untuk tidak menabung. Jika kamu salah satunya, maka ikutilah 5 tips menyisihkan gaji kecil atau pas-pasan ini agar tetap bisa mengatur cash flow secara sehat dan bisa menabung. Pertama, sisihkan uang tabungan di awal gajian. Pertama-tama itu jangan menunda-nunda untuk menyetorkan uang di rekening tabungan. Alasannya, semakin lama ditunda, semakin besar pula peluang uang yang seharusnya ditabung itu akan terpakai untuk kebutuhan yang lain. Alangkah baiknya, begitu uang gaji itu diterima, sesaat berikutnya langsung saja dimasukkan ke rekening tabungan. Kalau perlu, di list terlebih dahulu pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan di bulan ini, lalu dicatat, kemudian disimpan. Jadi kita tujuannya bisa melihat pengeluaran apa saja yang dialokasikan dalam 1 bulan tersebut. Dengan demikian, kamu tidak akan tergoda untuk menggunakan atau membelanjakan uang tersebut. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali mengutak-atik uang tabungan itu untuk alasan apapun, kecuali kebutuhan mendesak dan tidak bisa diprediksi. Dan perlu juga dicatat bahwasanya ketika mendapatkan uang gaji, maka sisihkan juga untuk dana darurat, dana investasi, dan kebutuhan rumah tangga. Begitu. Agar tetap konsisten, sisihkan nominal tabungan yang sama setiap bulan. Namun, jika memiliki penghasilan tambahan, tambah pula nominal tabungannya. Idealnya minimal 10% dari gaji bisa digunakan untuk menabung. Namun ini dikembalikan kembali kepada biodata atau karakter si penabung tersebut. Yang kedua, buat catatan keuangan secara terperinci tiap bulan. Yang pernah saya sampaikan di awal, bahwa buatlah catatan keuangan secara terperinci setiap awal bulan. Rincian ini termasuk jumlah uang tabungan, uang belanja, kebutuhan rumah, dan lainnya. Catatan ini pula yang akan membuatmu bisa menyisihkan uang tabungan tiap awal bulan, karena memang sudah sesuai pos. Makanya apabila sudah terpikirkan apa-apa saja yang hendak dikeluarkan, kebutuhan apa saja yang perlu dicantumkan, maka laksanakanlah. Dengan begitu kamu juga akan mengetahui sejak awal berapa kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Berikut jumlah tabungan yang kita miliki. Kita juga akan memiliki gambaran seberapa besar tabungan di masa yang akan datang. Membuat catatan keuangan juga akan membantu kamu menentukan kebutuhan prioritas. Dan yang ketiga adalah lakukan side hustle. Nah, apa itu side hustle? Mari kita simak sama-sama. Side hustle itu adalah jika gaji kecil menjadi alasan tidak bisa menabung, maka kamu bisa mencoba mencari penghasilan tambahan dengan side hustle atau pekerjaan sampingan. Gaji dari side hustle ini lumayan sebenarnya, bisa disisihkan sebagai tabungan. Membuat side hustle pun tak begitu sulit. Jika kamu memiliki keahlian di bidang IT, maka menjadi pengelola website bisa menjadi pilihan. Jika tidak, berjualan online melalui sosial media dan e-commerce juga bisa dicoba. Bangun side hustle dari skala kecil terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan jam kerja di kantor. Yang keempat, hindari berhutang. Memiliki gaji hidup sesuai kemampuan menjadi kunci agar sebagian gaji bisa masuk ke tabungan. Jika kamu memiliki utang, apalagi utang konsumtif, maka harus ada dana bulanan yang dialokasikan untuk membayar hutang. Menyelesaikan utang yang udah terlanjur bisa jadi langkah awal dalam pengelolaan keuangan yang kuat di masa depan. Jika utang lunas, kamu bisa mengalokasikan dana yang sebelumnya dikeluarkan untuk membayar tagihan untuk hal yang bermanfaat lainnya seperti investasi dan menabung. Kemudian yang kelima ini, saya tidak menyarankan memiliki asuransi untuk kebutuhan tidak terprediksi, karena ada beberapa orang yang memiliki pandangan bahwa
Kalau mengikuti asuransi itu sama saja mengikuti sistem yang tidak bisa kita duga. Bahkan kebanyakan juga ada yang mengikuti asuransi karena tergiur macam-macam. Jadi ini tidak saya bawakan. Saya tidak ingin menyampaikan bahwa memiliki asuransi untuk kebutuhan tidak terprediksi ini tidak saya sarankan. Namun perlu diingat ya bahwa kamu juga perlu menyisihkan pendapatan, kemudian dicatat. Nah, ini kontributornya adalah Nadia Lutfiana. Itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.